Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Hartanto dari SMK YPT 2 Purbalingga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan multimeter atau avometer digital. Ya, yang perlu kita persiapkan di sini adalah avometer digital, ya, atau multimeter digital dengan merek konstan. Lalu di sini ada komponen yang nanti akan kita ukur atau kita tes. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bagian-bagian dari avometer digital atau multi tester digital, ya. Nah, yang pertama adalah layar display. Nanti di layar di sini akan ditampilkan nilai daripada komponen yang diukur atau yang dites. Lalu di sini ada selektor, ya. Yang mana selektor ini nanti kita bisa ubah-ubah, ya, atau kita sesuaikan dengan komponen yang akan kita ukur atau kita tes, ya. Yang perlu dipahami di sini adalah ketika kita akan mengukur baterai, maka nanti kita akan harus mengetahui di mana letak selektor yang akan kita tempatkan atau sesuaikan. Lalu yang selanjutnya adalah port atau terminal daripada test lead. Test lead atau juga bisa disebut probe. Nah, di sini ada dua, yaitu test lead yang merah dan test lead hitam. Biasanya test lead merah itu mewakili positif dan test lead yang hitam mewakili negatif. Nah, kita pasang test lead merah ketika kita akan mengukur tegangan baterai, maka yang harus dilakukan adalah pasang test lead merah ke posisi terminal volt. Lalu yang hitam kita posisikan ke terminal COM. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita akan mengukur tegangan baterai pada sepeda motor, maka kita akan arahkan selektor pada posisi volt DC dengan lambang volt yang di atasnya ada strip putus-putus. Lalu selanjutnya adalah kita posisikan test lead pada terminal-terminal baterai. Saya beri contoh di sini, test lead merah terhubung dengan terminal positif baterai dan test lead yang hitam terhubung dengan terminal negatif baterai. Hasil yang didapat adalah 12,17 volt. Nah, di layar display tertera keterangan di sini ada DC, dan juga ada volt atau tegangan. Nah, ini adalah nilai daripada tegangan baterai. Ini adalah jenis arusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba untuk mengukur atau mengetahui kontinuitas pada sikring. Maka yang perlu dilakukan adalah kita arahkan selektor ke posisi ohm. Setelah selektor pada posisi ohm, lalu kita akan tes kontinuitas pada sikring. Ya, contohnya seperti ini. Nanti kita akan ambil sikring, lalu kita akan tes apakah sikring ini terdapat sambungan atau tidak. Maka kita akan coba tes. Nah, jika di sini adalah hasilnya 0 ohm, maka bisa dikatakan bahwa sikring ini terdapat kontinuitas. Sikring ini terdapat kontinuitas atau sikring dalam kondisi tersambung atau masih nyambung atau tidak putus. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengukur tegangan AC, ya. Nah, yang saya ukur adalah tegangan listrik PLN. Di sini ada solokan listrik PLN, ya. Nah, yang pertama kita harus mengubah selektor ini atau menyesuaikan selektor ke posisi tegangan AC. Ini ada keterangannya, tegangan AC. Ya, terus di sini juga ada volt. Ya, berarti ini adalah tegangan AC. Tegangan AC salah satunya adalah tegangan listrik PLN contohnya.
Maka nanti akan saya ukur dengan cara menghubungkan antara kedua test lead ini ke terminalnya. Nah, didapatkan hasil di sini adalah 214 volt. Yang tentunya di sini adalah AC harusnya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan yang A ini atau ampere ini ya, untuk mengukur kebocoran arus pada sistem kelistrikan sepeda motor. Yang pertama adalah kita arahkan selektor posisi A, lalu kita arahkan atau kita pindah ya dari port yang V ke port atau terminal A juga. Lalu selanjutnya kita akan tempelkan ujung dari test lead ke kabel negatif, lalu yang test lead negatif ke terminal negatif baterai. Nah, hasilnya adalah 0. Jika dirasa kurang, maka ini bisa kita pindah ke miliampere. Nanti berarti ini spesifikasinya akan lebih detail lagi atau lebih kecil lagi ya. Dengan mengubah ke miliampere, kita coba lakukan hal yang sama. Kita akan coba tes kabel negatif dengan test lead positif dan terminal negatif ke test lead negatif, dan hasilnya sama, 0 juga. Maka dapat kita simpulkan pada pengukuran kebocoran ini adalah tidak ada kebocoran arus pada kelistrikan sepeda motor. Ya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.